Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Roh Kudus diutus, bukan oknum yang lain. Ada orang yang bilang Yesus sudah bernubuat. Dia menyebut ada oknum yang lain setelah Yesus. Tapi benarkah itu? Nah, kita bahas tentang orang yang dinubuatkan atau pribadi yang dinubuatkan oleh Yesus untuk menyertai orang percaya. Apakah oknum lain atau Roh Kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel, Allah hadir, Allah beserta dengan kita. Demikianlah renungan pagi kali ini, ragiku. Allah hadir, hadir untuk menolong, hadir untuk menguatkan kita, hadir untuk mencerahkan hati dan pikiran, hadir untuk menyatakan orang itu berdosa yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus. Dan ini pastilah yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yesus Kristus berjanji tidak akan meninggalkan kita, tidak akan meninggalkan muridnya sebagai yatim piatu. Para pengikutnya tidak akan ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Walaupun ia akan mati secara manusia dan dia akan menyediakan korban sempurna menghapus dosa manusia, namun ia akan bangkit dan naik ke surga, kembali kepada Bapaknya. Mari kita baca di dalam janji Yesus, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dari pasal 14 Yohanes, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudaraku, kembali kepadamu. Janjinya, Yesus berjanji ia akan memberikan seorang penolong, dialah roh kebenaran. Parakletos, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita, di dalam setiap orang yang percaya. Roh Kudus menguatkan dan menghibur. Maka kita tidak akan menjadi yatim piatu. Hakikat yatim piatu artinya secara literal tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Namun di dalam hal ini, dalam hal kerohanian ini, yatim piatu yang dimaksud adalah tidak ada penolong, tidak ada tempat bersandar dalam kesendirian. Tetapi syukur kita tidak menjadi yatim piatu. Ya, kita tidak menjadi yatim piatu. Mengapa? Karena ada penolong, karena ada Roh Kudus. Dan di dalam setiap harinya Yesus selalu hadir. Setiap harinya Yesus selalu hadir dalam wujud Roh Kudus. Dalam kitab Ibrani mempertegas bahwa Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Penyertaannya tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya.
Maka ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah. In God we trust, in Jesus we are safe, for God is nothing impossible, without God we are nothing, with God we can do anything, be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang, anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk kita maju lebih kencang di dalam Tuhan. Yesus yang memberi penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Bersama kita bisa